Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah. Baik, materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji, yaitu husnuzon. Pengertian dan pentingnya husnuzon. Salah satu akhlak terpuji kepada sesama manusia adalah husnuzon. Jadi secara bahasa, akhlak terpuji husnuzon itu dari bahasa Arab yang artinya husnu, di mana husnu artinya baik. Sedangkan zon itu artinya dugaan atau sangkaan atau keyakinan. Jadi menurut istilah, husnuzon adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi yang lain. Tentu di sini kita bisa memahami bahwa pengertian atau definisi husnuzon itu adalah kita berpikir atau kita berprasangka baik terhadap teman, kawan, atau manusia lainnya. Dalam hal ini, kenapa kita tentu harus berhusnuzon? Nah, karena kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Semua ciptaan Allah itu mempunyai kebaikan dan kemanfaatan. Juga setiap manusia itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan rahmat karunia yang masing-masing dari manusia itu berbeda-beda kenikmatannya itu, atau berbeda-beda nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 230 ayat 237, ditegaskan bahwa manusia itu tidak boleh melupakan keutamaan atau kebaikan orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 237. Di sini hukum husnuzon kepada sesama manusia sebagaimana dalil Al-Quran dan hadis diterangkan beberapa hukum berprasangka, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Hujarat surah 49 ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Sebagian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekali-kali kalian jangan engkau berburuk sangka, karena sesungguhnya seburuk-buruk sangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala husnul zanni min husnil ibadah.
Dari beliau radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbaik sangka adalah termasuk kebaikan ibadah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Dawud. Ada beberapa hukum husnuzon kepada manusia. Yang pertama adalah wajib. Artinya apa yang wajib tersebut? Artinya berhusnuzon wajib itu adalah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah juga Maha memelihara semua makhluknya, terutama manusia. Maka apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita semua, maka patut kita syukuri dari nikmat kehidupan itu. Dan dari sanalah kita mengambil hikmah dengan berhusnuzon kepada Allah. Kita harus berhusnuzon kepada para nabi dan rasul yang diutus di dunia bertugas untuk membawa rahmat dari Allah dan tidak membutuhkan balasan dari manusia. Sebagaimana disebutkan pada surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun." Yang artinya ikutilah orang-orang yang tiada minta balasan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah Yasin ayat 21. Dan hukum yang ketiga dari husnuzon adalah mandub, yang mana mandub adalah sunnah. Mandub sunnah yakni kepada saudara-saudaranya yang seiman, ya, karena sesama muslim itu sama terikat oleh iman dan perjuangan untuk mewujudkan kebaikan melalui ibadah, dakwah dan amalan solehnya. Yang hukum yang ketiga itu adalah jaiz atau mubah, di mana hukum husnuzon jaiz yaitu satu bentuk prasangka sesama manusia pada umumnya, karena pada dasarnya semua manusia itu merasa saling membutuhkan dan mempunyai kebaikan. Adapun contoh-contoh husnuzon kepada sesama manusia. Adapun bentuk-bentuk sikap husnuzon kepada sesama manusia itu antara lain adalah ta'arruf. Apa itu ta'arruf? Jadi ta'arruf adalah saling mengenal diri untuk membentuk persaudaraan, yaitu dengan tidak berlaku diskriminatif, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu untuk saling mengenal, di mana telah disebutkan pada Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 13, yang mana dalam artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surah Al-Hujarat ayat 13. Contoh perilaku husnuzon yang kedua adalah mau melaksanakan kerjasama, yaitu saling membantu dan saling menolong. Di sini dengan keyakinan kita bahwa apa yang dikerjakan itu adalah untuk kepentingan menegakkan kehidupan bersama. Dan contoh yang ketiga berhusnuzon itu adalah dalam kehidupan kita memberikan kepercayaan kepada sesama manusia pada bidang-bidang atau urusan tertentu. Karena setiap manusia itu mempunyai kemampuan bakat tertentu
Hal ini ditegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 39 yang artinya, katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahuinya. Quran surah Al-Zumar ayat 39. Nah, contoh yang keempat adalah dari husnuzon, yaitu mau memberikan masukan, yaitu berupa saran atau dakwah untuk kemajuan Islam. Dengan keyakinan dia untuk membutuhkan petunjuk dan kebenaran. Hal ini dicontohkan dari kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun, yang ditegaskan kepada surah At-Taha ayat ke-44. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Nah, contoh yang selanjutnya berbuat husnuzon adalah contohnya menerima dengan lapang dada masukan dari orang lain. Di sini ketika memberikan masukan kepada orang lain dan orang yang menerima masukan itu, artinya masukan yang dia terima menganggap kritikan dan saran itu sebagai masukan yang membangun, yang memotivasi dirinya untuk meningkatkan kualitas diri. Di sini apa hikmah husnuzon kepada sesama manusia? Di antara hikmah yang kita bisa ambil, yang kita bisa amalkan dari perilaku husnuzon itu adalah, yang pertama adalah menenteramkan hati. Di sini dengan kita mengamalkan husnuzon, kita akan menjadi hati kita menjadi hati yang tentram, damai. Artinya apa? Dengan kita berhusnuzon, berbaik sangka, maka hati kita selalu bisa menerima apa yang terjadi serta menggali sisi baiknya. Dengan demikian maka hati menjadi tentram dan jauh dari kegelisahan. Yang kedua hikmah dari husnuzon adalah memudahkan kita untuk berkoordinasi. Dengan adanya husnuzon kepada sesama manusia, maka akan timbul kehidupan masyarakat yang penuh dengan kebersamaan, sehingga akan terbentuk sikap saling memanfaatkan kebaikan dari sisi masing-masing anggota masyarakat. Dan yang ketiga, hikmah dari husnuzon adalah memberikan dorongan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi hidupnya, sehingga setiap orang dapat meningkatkan kompetensinya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 84. Qul ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu bima huwa ahda sabila. Yang artinya, katakanlah, tiap-tiap orang yang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Quran surah Al-Isra ayat 84. Hikmah yang keempat adalah memberikan kemudahan untuk komunikasi. Dengan berhusnuzon ini, sikap kita sesama manusia akan saling terbuka sehingga dapat terwujud. Keterbukaan ini dapat subur dengan adanya husnuzon. Hal ini juga akan mengurangi desas-desus, akan mengurangi saling menggibah, akan mengurangi saling untuk fitnah atau gosip yang mengakibatkan renggang persaudaraan. Hikmah yang kelima adalah bagi seorang dengan husnuzon itu akan mendapatkan banyak hal tentang kebaikan dari orang lain. Antara lain menghargai, yaitu karena husnuzon itu bagian dari mewujudkan pemberian kehormatan atau penghargaan kepada orang lain. Jadi setiap apa yang terjadi, yang kita lakukan, akan diterima secara baik oleh seseorang apabila mempunyai sikap husnuzon atau berbaik sangka. Dan setiap apa yang terjadi akan menjadi jelek di pandangannya apabila seseorang itu mempunyai sikap suuzon atau berburuk sangka.
Selanjutnya adalah membiasakan diri bersikap husnuzon. Nah, bagaimana cara kita untuk bersikap husnuzon? Bagaimana cara kita mengamalkan husnuzon ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Bersikap husnuzon ini, pertama kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan senantiasa bertakwa kepadanya. Artinya apa? Kita berhusnuzon kepada Allah adalah salah satu bentuk takwa atau perintah Allah, ya, baik dimanapun dia berada. Serta mereka yang berlaku husnuzon terhadap diri sendiri tentu akan membiasakan dirinya dengan bersikap dan berperilaku terpuji yang bermanfaat bagi dirinya. Perilaku ini tercermin dalam sikap sehari-hari, yaitu tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas kebenarannya. Yang kedua, berusaha untuk sering bertemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat. Yang ketiga, dengan sering bertemu dapat mengantisipasi muncul gosip yang sering merusak hubungan persaudaraannya. Baik, demikian penjelasan tentang husnuzon, ya. Mohon untuk kita memahami materi dari husnuzon ini. Jadi silahkan ada yang kurang dipahami untuk boleh bertanya, ya, melalui komentar. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.